Nah, di video kali ini, materi pokok yang akan kita bahas adalah tentang SOP administrasi transaksi. Kemudian kompetisi dasar yang teman-teman akan capai itu adalah memahami SOP administrasi transaksi, kemudian melakukan pengelompokan SOP administrasi transaksi. Di situ sudah jelas indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi 1, 2, 3, 4 akan diambil nilai untuk pengetahuan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang poin 5 akan diambil untuk nilai pengetahuan dan keterampilan. Begitu ya, jelas teman-teman, bisa disimak dahulu sebelum melanjutkan slide berikutnya. Sekarang kita mulai dari definisi SOP perusahaan. SOP perusahaan adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa saja yang melakukannya. Ini adalah definisi menurut Mukijat. Kemudian definisi SOP perusahaan menurut Sailendra adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada dua perbedaan pendapat, tetapi intinya adalah sama untuk mencapai pekerjaan perusahaan itu berjalan dengan lancar dan didukung oleh kapan dilakukannya, siapa yang melakukan, bagaimana melakukannya, dan sebagainya. Jadi, SOP perusahaan itu adalah suatu dokumen yang berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja yang paling efektif. Nah, maksudnya di sini adalah ada suatu tatanan atau aturan main ketika melakukan sesuatu dalam pekerjaan. Nah, aturan main itu dipakai harus secara kronologis berurutan, tidak boleh gerasak gerusuk, hanya ini yang dikerjakan, itu dulu yang dikerjakan. Tidak bisa seperti itu agar memperoleh atau menyelesaikan tujuan hasil kerja yang paling efektif ya. Efektif itu artinya bukan paling cepat atau paling singkat, tetapi yang paling betul-betul bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Oke. Nah, kalau aturan main perusahaan tadi dipakai dan dilakukan, itu ada manfaatnya. Yang pertama itu mengurangi dan meminimalisir kesalahan atau kelalaian pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Kalau sudah memakai aturan main, semuanya itu berjalan dengan lancar. Kemudian membantu karyawan agar lebih mandiri dan tidak tergantung dari intervensi manajemen. Maksudnya apa sih? Ketika karyawan itu bekerja, dia sudah memakai aturan yang berlaku di situ, dia akan tidak istilahnya bertanya-tanya kepada atasan, kepada temannya, karena sudah jelas aturan main dan prosedurnya sudah ditentukan ya. Yang ketiga adalah membantu meningkatkan akuntabilitas. Maksudnya apa sih? Jadi pekerjaan itu dapat diukur, dapat dinilai apakah kinerjanya baik atau kinerjanya kurang baik atau juga kinerjanya malah buruk. Itu ada penilaiannya ya. Kemudian menciptakan ukuran standar kerja dan menjadi acuan untuk evaluasi kerja. Nah, kalau sudah menjadi rutinitas sehari-hari, itu akan menjadi suatu standar dan itu akan menjadi hal yang biasa, menjadi budaya kerja. Kemudian yang keempat adalah membantu pegawai baru lebih cepat beradaptasi dengan pekerjaannya. Kalau sudah ada aturan main, sudah ada prosedurnya dari A, B, C, D, E sampai Z, karyawan baru nanti yang bekerja tinggal mempelajarinya dengan mudah sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efektif ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, menghindari adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas ya. Jadi tugasnya itu runut dari A, B, C, D. Tidak bisa B dulu, tidak bisa C dulu kemudian A dan sebagainya ya. Jadi selaras atau berurutan. Dan yang terakhir adalah membantu pekerjaan dapat diselesaikan dengan konsisten. Maksudnya bagaimana ya?
konsisten itu kan selalu konsisten dan selalu tetap dan semangat gitu ya. Jadi pekerjaannya itu dilakukan dengan runut, dengan tidak ada beban, dan itu konsisten dilakukan terus menerus. Ya, kata kuncinya terus menerus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, manfaat-manfaat SOP tadi itu harus didukung oleh unsur-unsur SOP administrasi tersebut. Nah, itu terdiri dari man, money, materials, machines, methods, dan market. Apa itu man? Man itu kita berbicara dengan orang, people, person, kelompok, ya, individu ataupun kelompok, yang pada intinya mereka bersatu padu dalam satu tujuan yang menggerakkan segala aspeknya gitu ya. Kalau tidak ada man-nya, itu tidak akan jalan administrasi. Jadi ini unsur yang paling penting. Nah, setelah orang-orang atau person-person tadi berkumpul dalam satu tujuan, mereka harus mengelola modal atau dana. Nah, di sini masuk ke unsur money. Nah, modal-modal tersebut dipakai untuk keberlangsungan perusahaan, mulai dari beli bahan baku, material-material yang akan dipakai untuk produksi, sampai akhirnya menjadi produk, satu produk atau banyak produk. Nah, berbicara dengan produk itu disangkut pautkan dengan bahan baku, berarti unsur material. Kemudian bahan baku ini kita olah menjadi produk. Misalnya ada satu pabrik tekstil, dia mempunyai kain-kain sebagai material, kemudian mesin-mesin itu kita gunakan untuk membuat umpamanya baju, kaos, dan sebagainya. Nah, unsur itu adalah unsur mesin, jadi peralatan yang dipakai ya, peralatan yang dipakai untuk mengolah material. Nah, selama proses produksi itu berjalan, pastinya ada SOP atau cara-cara yang dipakai agar si kain tadi menjadi baju, menjadi kain batik, dan sebagainya. Nah, hasil produk kain batik dan baju dan lain-lainnya itu adalah harus menggunakan metode atau methods. Ya, setiap baju mempunyai metode yang berbeda-beda. Nah, setelah produk tadi selesai jadi, itu kita pasarkan. Nah, dalam hal ini market itu adalah unsur pasar. Artinya pasar itu adalah bukan tempat kita menjual produk tersebut, tetapi adalah pelanggan atau calon konsumen yang akan kita tuju. Misalnya tadi sudah jadi kain batik, kemudian baju, misalnya ada pesanan untuk baju bola dan sebagainya. Nah, kita tujukan pasarnya, tujukan konsumennya siapa yang membutuhkan atau siapa yang cocok menggunakan produk kita. Nah, jadi ada 6 unsur M di SOP administrasi transaksi. Nah, kemudian setelah kita mengetahui unsur-unsur 6M tadi, itu harus didukung dengan berkas-berkas SOP administrasi transaksi ya. Contoh singkatnya atau contoh sederhananya, kamu membeli barang di fotokopian. Nah, kamu mendapatkan barangnya, kemudian kamu bayar dan kamu akan dikasih nota atau struk ya. Nah, itu salah satu bentuk berkas dari administrasi transaksi. Tetapi berkas itu, administrasi tersendiri itu dibagi menjadi 2, administrasi pembelian dan administrasi penjualan. Nah, administrasi pembelian itu terdiri dari bukti permintaan dari gudang, kemudian surat pesanan, lalu bukti penerimaan barang, dan yang keempat adalah kartu persediaan. Saya akan membahas singkat saja ya, karena ini akan dibahas selanjutnya di materi berikutnya. Intinya adalah kalau bukti permintaan dari gudang itu dibuat oleh bagian gudang apabila stok yang di gudang sudah menipis. Kemudian surat pesanan itu dibuat oleh bagian pembelian untuk memesan barang yang di-request dari bagian gudang tadi. Kemudian bukti penerimaan barang itu dibuat oleh bagian gudang juga apabila barang sudah dikirim dan sudah masuk ke dalam gudang. Dan kartu persediaan itu dikelola untuk mengelola baik barang masuk atau barang keluar ataupun barang yang sudah ada sekarang. Ya. Kemudian administrasi penjualan ini ada banyak teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melihat, sudah pernah membuat sebenarnya. Kalau faktur atau invoice itu digunakan untuk penjualan kredit.
kalian membeli motor secara kredit, membeli handphone secara kredit, pasti akan diterima faktur atau invoice. Kemudian di bawahnya itu ada nota kontan ya. Nah, kalau nota kontan itu digunakan untuk administrasi penjualan secara tunai. Seperti halnya kalian membeli sesuatu dari fotokopian atau membeli makanan di rumah makan dibawa pulang, itu akan diterima, kalian akan menerima nota kontan. Kemudian kwitansi. Kwitansi itu adalah bukti penerimaan yang ditandatangani oleh orang yang menerima pembayaran ya. Kemudian nota debit. Nota debit ini fungsinya untuk si pembeli mengembalikan barang kepada penjual apabila barangnya itu terjadi cacat ya. Nah, kemudian nota kredit itu adalah bukti penjualan apabila si penjual menerima barang yang dikembalikan dari pembeli. Nah, gitu ya. Lalu ada cek dan biliet giro. Saya akan bahas intinya dulu ya. Intinya adalah kalau cek dan biliet giro itu adalah administrasi penjualan yang digunakan untuk mencairkan sejumlah uang dari bank kepada pihak yang menerima uang. Jadi intinya cek dan biliet giro adalah surat perintah untuk mencairkan atau mengirimkan sejumlah uang atau dana kepada orang atau nama yang dituju ya. Kemudian yang terakhir adalah rekening koran. Nah, yang terakhir adalah rekening koran. Maksudnya rekening koran itu bukan rekening untuk membayar langganan koran ya, tapi adalah bukti mutasi baik itu pengeluaran atau pemasukan yang bisa kita lihat dalam buku tabungan di rekening bank teman-teman. Ya, kalau teman-teman punya rekening, baik itu BCA, Mandiri dan sebagainya, pasti punya buku tabungan ya. Nah, buku tabungan itu berisi segala mutasi atau segala keterangan transaksi yang terjadi melalui kartu ATM, bisa transfer, bisa menerima transfer dan sebagainya. Nah, jadi ini berkas-berkas SOP administrasi seperti ini ya. Nah, jadi berkas-berkas SOP administrasi yang ada di layar akan kita bahas lebih lanjut berikutnya ya. Di video ini kita hanya perkenalan dulu nama-namanya, mulai dari administrasi pembelian dan administrasi penjualan. Oke, baik, terima kasih setelah menonton video ini. Sekarang silahkan kalian mengulang lagi materi dalam video ini, kemudian mengerjakan kuis yang saya berikan di Google Form. Terima kasih, selamat belajar.